Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Baiklah, di pertemuan pagi ini kita belajar materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 untuk SMP dan MTS. Adapun materi kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Pada pelajaran yang lalu, kita membahas tentang menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, pada materi kita hari ini, kita belajar tentang struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Sebelum kita belajar materi ini, ada baiknya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar kita, yaitu 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, maka diharapkan siswa mampu menganalisis struktur cerpen. Yang kedua, menganalisis kebahasaan cerpen. Nah, anak-anak, teks cerita terbentuk dari 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian pendahulu dalam sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa dalam cerita, maupun pengenalan suasana dan alur cerita. Adapun komplikasi adalah memuat masalah atau konflik yang terdapat dalam sebuah cerita. Konflik dapat berkaitan langsung dengan tokoh atau konflik yang terjadi di lingkungan sekitar tokoh. Sedangkan resolusi adalah bagian pemecahan masalah atau konflik yang ada dalam cerita. Kemudian, kebahasaan dalam teks cerita pendek. Adapun kebahasaan dalam teks cerita pendek adalah yang pertama, penggunaan kata ganti orang dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan. Yang kedua, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan. Kemudian, pemilihan kosakata atau pengguna kata benda khusus. Yang ketiga, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Dan yang keempat, penggunaan gaya bahasa atau majas. Jadi, kebahasaan dalam teks cerita pendek terdiri dari 5 kebahasaan. Pronomina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Jenis pronomina terdiri atas pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya. Pronomina persona atau kata ganti adalah jenis kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata benda, orang, atau persona dengan kata benda lain. Nah,
Adapun jenis pronomina persona dibagi menjadi persona pertama atau kata ganti orang pertama, yang kedua, persona kedua atau kata ganti yang menunjukkan orang kedua atau diajak bicara, kemudian persona ketiga atau kata ganti orang ketiga yang menunjuk orang yang dibicarakan. Kata ganti orang pertama dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang pertama tunggal, contohnya saya, aku, daku, dan ku. Kemudian kata ganti orang pertama jamak, contohnya kami dan kita. Kemudian kata ganti orang kedua dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang kedua tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Contoh kata ganti orang kedua tunggal adalah engkau, kamu, Anda, dan kau. Sedangkan contoh kata ganti orang kedua jamak adalah kalian, kamu, Anda sekalian. Kemudian kata ganti orang ketiga dibagi menjadi dua, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal dan kata ganti orang ketiga jamak. Contoh kata ganti orang ketiga tunggal adalah ia, dia, beliau, dan nya. Dan kata ganti orang ketiga jamak yaitu mereka. Dan jenis pronomina berikutnya adalah pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah pronomina yang dipakai untuk menunjukkan sesuatu. Pronomina penunjuk terdiri atas 1. Pronomina petunjuk umum menggunakan kata ganti ini dan itu. Yang kedua, pronomina penunjuk tempat digunakan untuk menunjukkan letak atau suatu tempat menggunakan kata ganti sini, situ, atau di sana. Kemudian pronomina penanya. Pronomina penanya adalah yang dipakai untuk penanda pertanyaan. Pronomina penanya digunakan untuk menanya orang, benda, barang, pilihan, sebab, waktu, cara, dan jumlah. Nah, jenis pronomina penanya terdiri atas pronomina untuk menanyakan orang menggunakan kata tanya siapa. Kemudian pronomina untuk menanyakan barang menggunakan kata tanya apa. Dan pronomina untuk menanyakan pilihan dengan menggunakan kata tanya mana. Kemudian jenis pronomina penanya berikutnya adalah pronomina untuk menanyakan sebab menggunakan kata tanya mengapa. Kemudian pronomina untuk menanyakan waktu menggunakan kata tanya kapan. Kemudian jenis pronomina penanya selanjutnya, pronomina untuk menanyakan tempat menggunakan kata tanya kemana, di mana, dan dari mana. Pronomina yang menanyakan cara menggunakan kata tanya bagaimana. Kemudian pronomina untuk menanyakan jumlah menggunakan kata tanya berapa. Dan pronomina untuk menanyakan urutan menggunakan kata tanya keberapa. Nah, jadi jenis pronomina penanya terdiri dari 9 jenis. Selanjutnya, penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Kalimat keterangan waktu adalah kalimat yang di dalamnya terdapat kata keterangan waktu sebagai penunjuk waktu terjadinya sebuah peristiwa tertentu.
Contoh penggunaan kata keterangan waktu antara lain besok, pagi, siang, sore, malam, lusa, kemarin, dan penunjuk hari. Kemudian, kebahasan cerita pendek selanjutnya adalah pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Pemilihan kosakata. Kosakata mempunyai hubungan erat dalam menciptakan alur cerita. Ketepatan dalam pemilihan dan penggunaan kosakata akan memberikan gambaran kualitas cerpen yang dibuat. Selain itu, pemilihan kosakata yang tepat akan menambah keindahan dan keserasian makna yang tercipta. Oleh karena itu, pembaca hendaknya memahami kosakata dan mencoba mencari tahu kosakata baru yang terdapat pada teks cerpen. Pemilihan kosakata dalam cerpen dapat berupa pemilihan penggunaan kata khusus daripada kata umum. Contohnya misalnya, kata mangga memiliki makna khusus daripada kata buah. Kata kacang panjang memiliki makna khusus daripada kata sayur. Selanjutnya, penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Penggunaan uraian deskriptif yang terperinci berfungsi melukiskan atau menggambarkan keadaan atau peristiwa dalam cerpen. Tujuannya adalah membuat pembaca memahami peristiwa yang terjadi dalam cerpen. Kemudian, kebahasan cerita pendek selanjutnya, penggunaan gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa disebut juga dengan istilah majas. Gaya bahasa dalam cerpen berperan dalam memperindah dan meningkatkan efek makna dalam bacaan. Nah, adapun jenis-jenis gaya bahasa adalah yang pertama, gaya bahasa perbandingan. Gaya bahasa perbandingan ini dibagi menjadi yang pertama, metafora, yang kedua, personifikasi. Metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu benda dengan benda lain secara langsung. Majas metafora biasanya disertai dengan kata-kata seperti bagaikan dan bak. Kemudian gaya bahasa perbandingan yang kedua adalah personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang melukiskan benda mati yang diungkapkan seperti manusia. Contoh, laki-laki itu terdiam, lalu sunyi menguasai ruang. Kemudian, jenis gaya bahasa berikutnya adalah gaya bahasa pertentangan. Gaya bahasa pertentangan terdiri dari 1. Hiperbola, kedua, litotes, ketiga, ironi. Hiperbola merupakan gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan keadaan secara berlebihan. Contoh, seperti diburu waktu, aku kebanjiran kata-kata untuk segera ditumpahkan ke mesin ketik. Nah, ini adalah berlebih-lebihan. Kemudian gaya bahasa berikutnya adalah litotes. Litotes adalah gaya bahasa yang dipakai untuk melukiskan sekecil-kecilnya untuk merendahkan diri. Contohnya, berikan sedikit isi amplop ini kepadanya. Usap Abak sambil memberikan amplop tebal kepadaku. Jadi, sedikit isi amplop di sini
bukan sedikit, tapi banyak. Berarti amplopnya tebal. Gaya bahasa pertentangan berikutnya adalah ironi. Ironi adalah gaya bahasa sindiran yang paling halus. Gaya bahasa ini dipakai dengan cara menggunakan kata-kata yang mengandung arti kebalikan dengan yang dimaksud. Contoh, pandai sekali kamu sampai kamu tidak bisa mengerjakan soal dengan benar. Jadi, maksudnya pandai di sini adalah tidak pandai. Jadi ironi ini adalah sindiran yang paling halus. Kemudian, jenis gaya bahasa berikutnya adalah gaya bahasa pertautan. Gaya bahasa pertautan dibagi menjadi 1. Metonemia, yang kedua eufemisme. Metonemia adalah gaya bahasa yang menggunakan benda yang dimaksud dengan sebuah nama atau merek dagang. Contoh, ayah mengendarai Kijang ke kantornya. Berarti Kijang ini adalah merek mobil. Di bendanya adalah mobil. Ayah mengendarai Kijang ke kantornya. Kemudian yang kedua adalah eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang menggantikan kata yang lebih halus sehingga lebih sopan. Contohnya, sejak ditinggal kekasihnya, anak itu menjadi kurang ingatan. Jadi kurang ingatan di sini adalah agak gila. Ini ada contoh, kalian perhatikan contoh struktur dalam teks cerpen dengan judul Kembalinya Pasukan Penjajah. Struktur yang pertama adalah orientasi. Nah, sekarang Ibu bacakan contoh dari orientasi. Desember 1946 baru saja dimulai ketika sebuah kabar tiba di langgar tempatku setiap hari mengajar anak-anak mengaji. Aku memberi isyarat kepada Rahing, jangan sampai anak-anak dengar, kataku memelankan suara sambil berdiri menuju belakang langgar yang kemudian disusulnya. Anak-anakku minta melanjutkan bacaannya, nanti Bapak kembali, janjiku kepada mereka. Nah, ini adalah contoh orientasi di mana menunjukkan tempat peristiwa dalam cerita, yaitu di langgar tempat mengajar anak-anak mengaji. Nah, ini adalah contoh orientasi. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Nah, ini adalah contoh komplikasi. Sekarang Ibu bacakan. Mereka tiba di Makassar. Suara Rahing tidak pernah secemas itu. Pasukan tambahan, tambahannya banyak, susunya gemetar. Siap-siap saja. Kau coba setenang mungkin. Meski dadaku tentu saja kembali bergolak. Dari Makassar baru saja kudengar kabar kalau mereka kembali ingin menguasai pusat-pusat perlawanan di Sulawesi Selatan. Kabar itu tiba beberapa minggu sebelum Rahing menyusulkan kabar tentang ketiban pasukan khusus Depok Spesial Tropen DST KNIL yang mulai bergerak ke kampung kami ini di Bacuk Kiki, Jantung, Abdeling, Parepare. Sama Rahing, bersama Laskar Andi Makassar lainnya, aku pernah berjuang sebelum kemerdekaan, dan ketika semuanya telah kami rebut, penjajah itu kembali. Sebelum pulang, Rahing sempat menanyakan bagaimana langgar, bagaimana anak-anak, dan sedikit mengeluh, ia telah capek mengawali penduduk keluar masuk hutan. Aku menepuk pundaknya sebelum mengatakan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Jadi komplikasinya di sini adalah tentang ketibaan pasukan khusus Depok Spesial Tropen DST KNIL
yang mulai bergerak di kampung di Bacu Kiki, Jantung, Abdeling, Pare-Pare. Ini adalah bagian komplikasi. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Nah, ini contoh resolusi. Ibu bacakan. Saya pamit. Assalamualaikum Ustadz. Aku menjawab salam rahim, lantas memenuhi janji pada anak-anak. Sayup-sayup ku dengar mereka mengeja hijaiyah dengan bahasa Bugis yang membuat bola mataku terasa hangat. Aku mengenang bacaan 5 tahunku yang gugur lebih awal dan air mata tak lagi bisa kucegah membuat lurik di pipiku. Nah, ini adalah resolusinya. Nah, anak-anak, demikianlah tentang struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Nah, ini ada soal. Ibu bacakan. Jelaskan yang dimaksud dengan resolusi pada struktur teks cerpen. Kemudian, sebutkan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerpen. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa membuka buku Bahasa Indonesia di uji kompetensi 4, soal nomor 3 dan 4 di halaman 68. Nah, jadi soal nomor 1 dan 2 ini kalian dapat melihat di buku Bahasa Indonesia di uji kompetensi 4, soal nomor 3 dan 4 di halaman 68. Selamat bekerja. Semoga sukses selalu. Nah, anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.